Halo semua, di video ini saya ingin ngobrol tentang 2025 dan juga 2026. Ya, 2025 kemarin secara umum sih cukup standar-standar aja ya. Tapi sebenarnya agak sedikit serem sih tahun kemarin ya, karena ada tech winter, dan juga kantor saya ada 3 kali, kalau nggak salah 3 kali layoff. Tapi untungnya masih aman. Saya masih bekerja dengan seperti biasa. Semoga tahun depan bisnis semakin membaik ya. Jadi semoga tech winter ini segera segera berakhir. Walaupun saya kurang yakin juga sih ya dengan adanya AI dan lain sebagainya. Di tahun kemarin juga saya banyak mengakhiri sesuatu ya, rutinitas. Misalnya Techlit Weekly Vlog itu sudah jalan 2 tahun lebih kayaknya, bahkan mungkin 3 tahun lebih ya. Itu akhirnya saya berhentikan. Founders Journal juga series yang baru beberapa bulan dan saya hentikan juga. Selain itu nge-gym dan lari itu juga di mungkin 3-4 bulan di akhir 2025 itu juga rutinitasnya berkurang drastis. Salah satu alasannya adalah karena jadwal tidurnya yang kacau. Saya tidur itu biasanya tuh cuma sekitar 3-4 jam sehari, karena saya biasa tidur mulai tidur jam 2 sampai jam 3 dan jam 6 sudah bangun karena anak saya juga bangun. Jadi karena saya sudah terlanjur bangun, saya biasanya nggak bisa tidur lagi, jadi saya nganterin anak saya sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu harus diberesin di tahun depan. Jadi salah satu goals di tahun depan itu ya, mulai trial dan error untuk mengubah jadwal harian. Mungkin karena ya sudah umur ya, jadi nggak seperti dulu. Sekarang karena kurang tidur itu konsumsi kopi jadi meningkat. Terus kalau mau ke gym atau mau ngerjain sesuatu tuh jadi males. Untuk tahun depan, em, selain mengatur itu ya, jadwal tidur, mungkin saya pinginnya sih lebih strategis ketika ingin memulai sesuatu. Jadi saya pinginnya tuh lebih terukur gitu ya. Jadi saya ingin mengerjakan sesuatu yang bisa long lasting dan bisa lebih berimpact lagi ke seharian dan ke hidup saya. Jadi mungkin harus lebih dipikirin sebelum melakukan sesuatu ya. Untuk beberapa highlight di 2025 ya, apa aja ya? Mungkin dari gadget kali ya, dari device itu highlightnya ini ya, MacBook Air. Jadi ini mengubah sekali workflow setiap hari dan sangat membantu sekali. Jadi kalau ada teman-teman yang masih pakai Windows dan tertarik untuk pengen nyoba pakai Mac OS, coba aja deh, karena sekarang ini harganya sudah turun jauh ya dibandingkan 2-3 tahun yang lalu, dan sudah lebih worth it lagi sekarang. Saya sendiri pakai MacBook Air M4 dengan RAM 16, storage 512, dan ini lebih powerful daripada untuk kerjaan saya ya, lebih powerful daripada laptop saya yang sebelumnya, Lenovo Legion Pro. Walaupun laptop sebelumnya itu laptop gaming yang cukup kencang, tapi untuk kerjaan saya sehari-hari ternyata MacBook Air itu lebih lebih cepat dan lebih enak dipakai ya. Saya terus terang di tahun kemarin banyak beli-beli ya. Saya beli tablet ini, Lenovo Legion Tab 3, dan saya cukup happy. Saya beli ini Desember kemarin, cukup oke dan cukup nyaman. Saya juga beli ini ya, gamepad buat main game. Saya juga sangat happy dengan ini. Yang menarik lagi itu mungkin nggak ada sih ya, cuman ini sama ini aja. Saya pingin sih tahun kemarin tuh upgrade handphone, tapi handphone saya masih baik-baik saja.
Walaupun memang ada beberapa yang kurang nyaman, misalnya di storage itu saya cuma 128 dan sudah ngerasa kurang. Mestinya sih kemarin upgrade sekalian, tapi saya pikir-pikir lagi, akhirnya saya beli tablet ini ya. Karena tablet ini kan saya beli yang 512, jadi semua hal yang entertainment dan lain sebagainya saya pindahin dari dari HP saya ke tablet. Jadi itu bisa mengurangi masalah storage di handphone saya. Untuk software sendiri yang saya pakai ya, selain um, hardware, untuk highlightnya yang pertama adalah aplikasi namanya Day One. Itu dari Automatic. Itu aplikasi journaling dan itu enak banget. Jadi dulu kan saya journaling pakai tablet, ya saya pakai tablet Samsung. Saya nyatet di situ, terus saya juga sempat pakai jurnal buku ya, pakai buku. Saya juga cukup happy dengan itu. Tapi karena saya bawa MacBook Air ini dan ngetiknya tuh enak banget, saya coba journaling dengan mengetik. Itu hal baru buat saya karena saya biasanya lebih suka tulis tangan kalau untuk journaling. Tapi ternyata aplikasi Day One ini oke banget menurut saya. Jadi saya cukup happy dengan itu. Saya beli versi premiumnya juga, walaupun sebenarnya nggak perlu ya, karena aplikasi Day One mau dipakai untuk satu device itu free juga sih sebenarnya. Aplikasi yang menarik lagi buat saya itu aplikasi namanya Habits di Android, kalau nggak salah namanya Loop Habits. Nanti saya kasih screenshotnya deh untuk aplikasinya. Itu aplikasi untuk habit tracker paling bagus sih menurut saya. Aplikasi lain yang menurut saya oke itu adalah Upnotes. Upnote ya. Upnote itu aplikasi semacam kayak Notion, lebih mirip Apple Notes sebetulnya, tapi dia cross platform. Sebelumnya saya pakai Notion, tapi akhirnya saya ganti ke Upnote karena rekomendasi temen. Notion itu bagus menurut saya, tapi fiturnya tuh kebanyakan jadi malah ribet sendiri, dan saya juga kurang suka user interface-nya karena user interface-nya tuh terlalu rame gitu menurut saya. Upnote itu menurut saya balance-nya cukup oke. Dia juga support multiple device, sync-nya juga bagus. Jadi saya bisa pakai di laptop saya bisa pakai di handphone, saya bisa pakai di tablet, dan semuanya itu cukup seamless. Dan ya selama ini sih nggak ada masalah pakai Upnote. Oh iya, ada satu lagi, Stardew Valley. Ya, itu Stardew Valley itu buat saya itu game yang sangat-sangat asik ya, mengingatkan saya ke game Harvest Moon zaman dulu, dan itu sangat menyenangkan dipakai. Dan saya lagi berusaha untuk menyelesaikan community center ya. Jadi kalau itu sudah selesai sih kemungkinan saya akan selesai main game itu.